Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Senang sekali saya Nura Mufid bisa kembali menemani Anda di acara Orasi, obrolan mahasiswa ilmu komunikasi. Seperti yang kita tahu bahwa belakangan ini banyak beredar berita mengenai kasus kematian mahasiswa akibat mengikuti diklat Menwa. Dan banyak juga netizen ataupun masyarakat yang beranggapan bahwa Menwa ini tidak ada feedbacknya di kampus. Untuk membahasnya lebih jauh, kita sudah kedatangan dua orang tamu yang sangat spesial. Yang pertama ada Ketua ataupun Komandan Batalion 908, Mas Faruk. Dan juga ada perwakilan yang juga tidak kalah spesialnya dari LPKA, yaitu Pak Fuad. Selamat siang Mas Faruk, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Mas. Dan perasaannya bagaimana diundang di Orasi? Nervous ya. Mungkin lagi pertama kalinya ya Mas berarti ya? Baik. Kalau Pak Fuad sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Dan teman-teman dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian, di hari ini semoga apa yang kita diskusi pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi evaluasi kita ke depan. Dan kita juga akan membahasnya lebih jauh. Baik, saya akan ke Mas Faruk terlebih dahulu. Mungkin Mas banyak di antara rekan-rekan mahasiswa dan juga di masyarakat itu tidak tahu sebenarnya definisi dan juga tujuan dari Menwa ini diadakan di kampus itu seperti apa. Nah mungkin bisa dijelaskan? Oke. Untuk Menwa sendiri kan memiliki kepanjangan resimen mahasiswa. Sebenarnya pada dasarnya organisasi Menwa itu sama seperti organisasi yang lainnya, seperti ataupun BEM, SEMA, ataupun ormawa-ormawa yang ada di tiap fakultas. Tapi di Menwa sendiri memiliki visi dan misi yang hampir sama seperti TNI, tapi tidak bisa disamaratakan dengan TNI seperti itu. Semi-militer, lebih jika dibilang semi-militer juga enggak juga, karena kita ada yang namanya mahasiswa seperti itu. Jadi untuk kita mengarah ke semi-militer pun juga kurang dari kata-kata semi-militer seperti itu. Cuman hal bagus apa yang ada di TNI ataupun Polri bisa diterapkan di mahasiswa, itulah yang kita ambil di Menwa seperti itu. Ya, salah satunya kedisiplinannya, siapsiagaannya seperti itu. Kalau boleh tahu Mas, mungkin bisa dikasih gambaran seperti kegiatan Menwa itu apa saja? Untuk kegiatan Menwa itu ada yang kegiatan ruangan ataupun non fisik dan kegiatan lapangan. Kalau kegiatan lapangan itu lebih menunjang seperti kemampuan fisik, soft skill dan life skill dari perorangan seperti itu yang kita dapat pelajari di pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh TNI ataupun Polri ataupun Badan SAR dan lain sebagainya seperti itu. Untuk latihan yang bersifat ruangan itu ada yang latihan sekretariatan, pengarsipan dan lain sebagainya. Jadi intinya tetap ada ilmu organisasinya di situ dan pengembangan diri pun ada. Iya, ada di sana. Dan sistemnya memang mengambil dari TNI dan Polri yang bagus-bagus saja. Iya, seperti itu. Baik. Kalau dari Pak Fuad sendiri selaku perwakilan LPKA ini memandang organisasi kampus itu apakah memang harus selalu mengimprove dari setiap anggotanya Pak? Dan dengan cara-cara yang mereka mereka telah buat di proker, atau memang ada pengawasan dari LPKS secara khusus untuk mendampingi setiap prokernya itu? Yang jelas setiap UKM itu kemudian mengajukan proposal program kerjanya mereka dalam 1 tahun, dan kemudian kita sepakat dengan UKM yang kemudian mengajukan proposal tersebut, menyepakati bahwa ini kegiatan harus begini dan kemudian teknisnya harus juga seperti ini. Terus tadi menyikapi berita yang kemudian ada yang meninggal terus kemudian Menwa tidak ada gunanya, tentu saja menurut saya sih enggak sih ya, karena pada kondisinya yang namanya juga UKM, mahasiswa atau perkumpulan mahasiswa atau himpunan dari mahasiswa yang mereka itu satu visi, satu misi, dia ingin membangun sesuatu yang sesuai dengan keinginannya mereka, minat bakatnya mereka, dan tentu saja itu juga ada pembinaan dari universitas, diawasi oleh universitas, sehingga diharapkannya juga nggak mungkin namanya kegiatan yang sudah diawasi kemudian di luar dari konteks. Baik, intinya tindakan seperti kekerasan dan juga sehingga menimbulkan kematian di kabar tersebut itu sama sekali tidak diharapkan dan diinginkan ya Pak ya. Baik,
Lalu sebenarnya fungsi dari LPKA kan juga membina, Pak. Nah, bentuk pembinaan seperti apa yang dilakukan LPKA terhadap UKM dan juga UKIM? Oke. Untuk yang organisasi yang terutama bagi yang kesekretariatannya bukan olahraga, itu memang tidak ada sistem pembinaan yang sebagai pelatih, terus kemudian itu tidak ada. Tapi kalau UKM yang ada pelatihnya, UKM yang olahraga pasti ada pelatihnya. Sehingga itu berarti double. Rencananya juga Unisula juga ingin menambahkan tahun 2022 adalah setiap UKM diberi UKM satu persatu, diberi pembinaan satu persatu, sehingga diharapkan kegiatan yang ada di luar, sehingga itu bisa kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ada pembina di sana. Jadi memang harus ada pembina yang mengawasi secara langsung. Betul. Ya Pak ya, bukan hanya setor proposal dan program kerja. Baik di dalam itu, lapangan ya, maupun di luar, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kampus. Baik. Jadi rekan-rekan mahasiswa, nampaknya diskusi kita sangat seru dan nampaknya akan berlangsung dengan seru lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Orasi Obrolan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Pikiran dunia tanpa terigu, bikin roti selai nggak kejadian, bikin martabak nggak pernah ada, bikin tradisi berantakan, sampai bikin ulang tahun jadi nggak rame. Untungnya hal itu nggak kejadian. Selalu ada Bogasari yang bikin kita selama 50 tahun dan seterusnya. Bogasari, bikin semua bisa. Belanja tanpa ragu, Beli pasti ori, pasti puas di Blibli. yeah, that's right. Belanja yang pasti-pasti, Gratis ongkir, cepat sampai. kau klik Blibli sekarang. Setelah beberapa bulan di rumah aja, kita kembali beraktivitas lagi. Kembali bekerja lagi. Kembali nongkrong bareng teman-teman lagi. Di new normal ini, jaga jarak. Jaga kebersihan. Jaga kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya dari Nestle. Kembali lagi di Orasi, obrolan mahasiswa ilmu komunikasi. Dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita sudah bersama mengetahui bahwa antara UKM atau UKIM dan juga LPKA, khususnya di kampus Unisula sendiri saling berkorelasi. Jadi bukan hanya proposal yang masuk, namun juga nantinya ada pembina-pembina yang juga turun ke lapangan dan juga mengawasi. Nah, untuk melanjutkan diskusi ini, saya akan mengajak Pak Faruk, Pak Fuad, mohon maaf, untuk berdiskusi kembali. Nah, misalnya Pak, ini UKM atau mungkin UKIM yang misalnya melanggar peraturan yang telah dibuat oleh LPKA, maka adakah sanksi atau mungkin hukuman bagi UKM tersebut? Boleh dilepas dulu Pak maskernya? Iya. Silakan Pak Fuad. Bahwa pasti yang namanya sebuah perbuatan pasti ada sanksinya, ada juga konsekuensinya. Sama seperti halnya UKM dan UKIM, ketika membuat pelanggaran, kemudian kita adalah diberikan sanksi berupa bukan sanksi, lebih ke kasih teguran dahulu, terus kemudian apabila masih saja begitu, kita kasih kemudian dilayangkan surat dari universitas. Apabila juga masih kayak gitu juga, enggak kemudian dibubarkan, enggak, kita masih ada satu lagi yaitu ditangguhkannya atau dibatalkannya pengajuan dari mahasiswa atau dari UKM tersebut. Kegiatan ini dibatalkan, sehingga tidak dikasih izin begitu Pak? Ya benar, dikasih izin karena dia harus mengintrospeksi diri. Introspeksi diri, kegiatannya itu harus benar dahulu. Kalau misalkan sudah benar, misalkan sudah jalan sesuai yang kita universitas inginkan, sehingga itu bisa dilanjut kembali. Baik, terima kasih Pak Fuad. Jadi intinya memang harus ada ketegasan di situ ya Pak ya. Ketika melanggar diberi teguran, ketika teguran itu ternyata tidak diindahkan, ya terpaksa memang harus tidak diizinkan ya Pak ya, sampai introspeksi dan memperbaiki gitu ya Pak ya. Baik, langsung saja ke Mas Faruk. Saya ingin bertanya Pak, Mas mengenai
kasus-kasus atau berita-berita yang tadi sudah saya singgung di awal mengenai kematian mahasiswa yang mengikuti Diklat-SAR. Nah, dari Unisula sendiri selaku Mas Faruk, Komandan Batalion dari Resimen Mahasiswa Unisula, tanggapannya seperti apa, Mas? Itu sungguh kejadian yang sangat menyedihkan, yang pasti tidak diharapkan oleh seluruh pihak, baik dari peserta maupun panitianya, seperti itu. Saya rasa untuk kejadian seperti itu cukup untuk jadi pembelajaran bersama untuk baik menwa lain ataupun bagi seniornya tersebut. Baik. Dan kemudian setelah berita-berita itu sempat trending topik ya Mas ya, kita mengetahui bahwa wah berita tentang menwa ini sangat banyak dan bertebaran, kita baca setiap hari. Nah, adakah dampak dari berita tersebut Mas? Entah citra menwa yang kemudian kurang baik dan mungkin dampak yang Mas Faruk rasakan selaku komandan dari Untuk dampak memang sangat-sangat ada, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsungnya itu berdampak bagi kegiatan kami, proses open recruitment kami juga pun sangat berdampak. Terutama untuk yang bagi masyarakat teman-teman resimen mahasiswa lain, itu citranya di masyarakat jadi kurang baik juga seperti itu. kurang baik, iya. Apakah dari orang tua mungkin Mas ada mungkin dari teguran atau apa, jangan sampai di menwa akan berbuat seperti ini? Kalau dari orang tua saya juga tahu juga kalau saya ikut menwa, posisi saya di menwa juga tahu. Terutama ibu saya selalu bilang jangan aneh-aneh, jangan neko-neko seperti itu. Baik, kalau misalnya nih Mas, di Unisula sendiri versi menwanya itu seperti apa gitu? Mungkin ini yang kita bicarakan seperti pelatihan dan lain sebagainya. Untuk pelatihan sebenarnya kalau dibilang secara garis besar itu antara menwa Universitas Unisula, Universitas A dan B itu intinya sama, cuman cara penerapannya saja yang beda seperti itu. Ada yang lebih merangkul, ada yang lebih sedikit keras atau lain sebagainya seperti itu. Tergantung kondisi dari mahasiswa itu. Iya, tergantung dari kondisinya masing-masing kan. Kondisi menwa Unisula dan menwa sebelah kan juga beda juga itu. Intinya tetap baik terhadap mahasiswa ya Mas. Oh iya, begitu. Dan saya ingin ke Pak Fuad lagi. Sebenarnya di masing-masing universitas saya yakin juga ada pengawasan, Pak. Namun kenapa hal ini seperti kecolongan begitu? Hingga akhirnya ada kasus kematian yang tidak kami harapkan, siapapun tidak mengharapkan. Kira-kira yang kurang tuh apa? Mungkin saya rasa di pengawasan, terus kemudian di pendampingan, pembinaan juga. Karena kalau misalkan itu di luar kampus ada pembinanya, saya rasa tidak terjadi hal-hal yang diberikan, apalagi sampai meninggal, itu fatal sampai meninggal. Bahkan misalkan dari menwa apabila ada resiko pesertanya itu kemudian capek, saya minta juga untuk minta berhenti. Apalagi sampai meninggal, apalagi sampai kekerasan, jotos, pukul dan lain sebagainya, itu sudah fatal, nggak bisa. Berarti intinya pengawasan harus lebih diketatkan. Ya, pengawasan. Gitu. Ada pembina di sana mengawasi dari awal sampai akhir. Baik. Lalu dari LPKA sendiri, Pak, keyakinan apa atau aturan apa yang kemudian akhirnya para UKM dan UKIM ini bisa terikat untuk terus mematuhi aturan? Peraturannya yang jelas jangan sampai mahasiswa tersebut membuat universitas kita semakin ada nama buruk begitu ya, betul, Pak, ya? Begitu nama buruk di luar kampus. Sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut sebelum mereka melakukannya di luar, kita kemudian kaji dulu proposalnya. Bahkan kita rundown-nya aja kita lihat. Rundown dari A sampai akhir tuh kayak gimana. Kemudian pembinanya ada apa enggak. Kalau misalkan pembinanya nggak bisa, nanti dari LPKA yang akan hadir di sana untuk ngawasi di sana. Berarti intinya mahasiswa tetap diberikan kebebasan untuk melakukan program kerja, asalkan tetap ada komunikasi, ada pengkajian, dan nantinya juga akan diawasi. Nah, benar. Dan itu juga harus diterapkan di berbagai macam hal, bukan hanya di Unisula saja, bukan hanya di beberapa UKM, bahkan dimanapun itu memang harus ada pengawasan sehingga tidak seenaknya sendiri ya. Soalnya Pak, biasanya mahasiswa ini gelora remajanya itu memuncak begitu, sehingga akhirnya itu kadang aturan di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dimusyawaratkan bersama. Nah,
Saya ingin ke Mas Farouk lagi. Biasanya Mas, apakah ada sih anggota dari Menwa ini yang kemudian di lapangan ini berbeda dengan aturan awal begitu? Dan cara Mas Farouk untuk mengatasinya bagaimana? Ini bicara yang di Unisola saja, karena kalau di Pertilain saya kurang tahu juga. Terkadang memang namanya mahasiswa gejolak remajanya masih kuat seperti itu. Yang sedikit menyimpang dari yang kita rapatkan atau kita briefingkan ada, tapi di pengurusan saya ini saya menerapkan beberapa pengurusan atau divisi pengawasan khusus seperti itu. Jadi kalau semisal seniornya keluar batas, mungkin saling mengingatkan. Saya sudah bilang untuk saling mengingatkan pelan-pelan, jangan baper ataupun jangan sakit hati, tapi cara mengingatkannya yang halus lah seperti itu. Tapi kalau memang diingatkan masih enggak ada apa-apa, saya selalu bilang tolong langsung calling saya, nanti saya langsung yang turun. Bagaimana tindakan ataupun kejadiannya, nanti saya yang menegur anggota di lapangan seperti itu. Jadi tidak ada saling pilih kasih gitu ya Mas ya. Angkatan bawah tidak dipedulikan, angkatan atas yang penting bisa melakukan apa saja. Tidak begitu ya Mas ya. Enggak Dan begitu divisi ya. pengawasan ini apakah terbentuk sebelum kasus ini ataupun dari dulu pun sudah ada? Dari dulu sudah ada. Kami selalu ada seperti itu. Baik. Tentu ini tidak lepas dari sumbangsih dari LPKA ya Mas ya, agar terus ada pengawasan dan hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi begitu ya Mas ya. Iya. Dan kemudian misalnya nih Mas, berita-berita di luar ini membuat seperti atau memboikot Menwa ini agar Menwa itu dihapusnya. Respon dari Mas Farouk ini sendiri bagaimana? Cukup miris, sedih ya, karena memang kejadian-kejadian belakangan ini itu memang itu ulah oknum, bukan dari organisasinya seperti itu. Jika memang Menwa dinilai jelek ataupun tanggapannya miring, coba dilihat lagi. Ada banyak sekali resimen mahasiswa, hampir di setiap provinsi di Indonesia itu juga ada Menwa. Terus alumni dari Menwa pun juga menjadi orang-orang yang berpengaruh juga di Indonesia seperti itu. Jadi kan kembali lagi, tolong kalau masyarakat bisa menilainya dengan perspektif yang jelas, jangan termakan hoak atau lain sebagainya seperti itu. Baik. Dan nantinya Mas, jika dimungkinkan untuk melakukan kegiatan offline, nah kira-kira untuk mengubah citra di masyarakat ini bagaimana? Karena mungkin ada mahasiswa, wah Menwa melakukan kegiatan offline, pasti ada-ada ini. Untuk menghindari citra tersebut bagaimana Mas? Kalau dari saya, lebih baik kita selalu mengutamakan namanya keselamatan dan kenyamanan baik peserta maupun seniornya atau panitianya seperti itu. Jadi dalam melakukan kegiatan kita lebih enjoy, lebih nyaman seperti itu. Baik, intinya tetap ada koordinasi begitu ya Mas ya, Yeah. dan kenyamanan yang nomor satu ya Mas. Yeah. Baik, mungkin yang terakhir sebelum kita break, saya ingin ke Pak Fuad terlebih dahulu mengenai UKM yang nanti rencananya ada offline Pak. Nah kira-kira diperbolehkan oleh LPKA atau nanti diperbolehkan dengan syarat atau tetap tidak diperbolehkan? Untuk sementara ini sudah ada yang offline. Iya. Mereka latihan seperti halnya Padus juga udah latihan, kemudian PS1 udah latihan, dan masih banyak lagi yang sudah pada latihan di dalam kampus, yang sudah masuk dalam kampus, sehingga sudah, kalau menurut saya sih sudah tidak bisa ditakutkan lagi COVID ini, selama kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Terus kemudian kegiatan-kegiatan yang di luar kampus, selama ini balik lagi nih, selama ada pembina atau kemudian ada pengawasan, hal-hal yang terjadi seperti halnya kematian, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Fuad. Dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, tentunya kita sudah mengetahui bahwa yang terpenting adalah koordinasi, lalu kenyamanan, dan ingat bahwa setiap Menwa di masing-masing universitas memiliki regulasinya masing-masing, dan tentu tidak semua Menwa itu buruk, karena itu yang melakukan hanyalah oknum. Dan untuk membahasnya lebih jauh, untuk membahas dan juga menemukan solusinya, jangan pernah pindahkan tuning Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi, obrolan mahasiswa ilmu komunikasi. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Kerjaan datang bertubi-tubi, lagi dan lagi.
Saatnya Kopiko Lucky Day. Kopi khas Thailand, kopinya enak dan nendang. Siap hajar kerjaan sampai kelar. Kopiko Lucky Day, enak dan nendang. Pengen makan mie ayam favoritku deh ya. Tutup. Baru nih, mie sedap goreng rasa mie ayam istimewa. Mie-nya lebih tebal dan kenyal. Gurihnya kecap istimewa dan kriuk bawang goreng renyah. Nih, makin sedap selurnya. Mie sedap goreng rasa mie ayam istimewa. Lebih enak dari mie ayam favoritmu. Dari Wings Food. Wah, lebih enak ya? Kembali lagi di Orasi, obrolan mahasiswa ilmu komunikasi. Dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, seperti yang kita tahu bahwa lingkup kampus Unisula adalah lingkup kampus yang menjunjung tinggi nilai budaya atau budaya akademis Islami. Dan kampus Unisula juga sebagai kampus yang World Class Islamic University, di mana nilai-nilai keislaman sangat dijunjung tinggi. Nah, untuk menanggapi hal ini, saya ingin ke Mas Faruk terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kegiatan Menwa dan juga Budai apakah selaras, Mas? Dan jika itu memang selaras, lantas acara seperti apa atau program seperti apa yang dilakukan Menwa selama ini di kampus? Sebenarnya program dari Menwa dan Budai itu sebenarnya selaras. Contoh kegiatan yang kegiatan Menwa yang ada di Unisula selalu mengikuti Budai seperti itu, karena memang instruksi dari universitas ataupun kampus juga untuk menerapkan Budai pada setiap kegiatan di universitas. Itu contohnya lah, jika memang mendekati waktu adzan, waktu sholat, kita beri kegiatan break. Terus untuk setiap kegiatan dalam waktu mau kegiatan kita selalu mengawali dengan doa, bismillah, ataupun menerapkan nilai-nilai Islami. Pemisahan antara laki-laki dan perempuan itu tetap kami jaga, diatur ya, Pak, tetap Mas ya. jaga. Dan itu juga nanti diterapkan di adik-adik secara terus-menerus begitu ya, Mas ya? Pasti kami terapkan seperti itu. Baik-baik. Dan saya juga minta solusinya nih, Mas, mengenai kasus kematian yang tentu tidak kita harapkan di Menwa. Solusi apa yang sudah dihadirkan Mas Faruk di Menwa Unisula ini sendiri, dan mungkin sudah diterapkan atau belum? Oke. Untuk solusi yang ingin saya berikan itu persiapan yang cukup matang, baik tingkat panitia ataupun seniornya ataupun juniornya seperti itu. Untuk juniornya lebih latihan, lebih tekun, lebih rajin, lebih semangat seperti yang diarahkan oleh seniornya seperti itu. Untuk seniornya untuk persiapan di dalam acara, contohnya menerapkan program latihan yang sesuai yang akan dihadapi oleh juniornya. Contoh mau latihan di medan tanjakan, ya latihannya seperti apa, itu menyesuaikan seperti itu. Dari latihan yang matang itu pun akan meminimalisir kejadian cedera seperti itu. Jadi semuanya dari 0 sampai dari 100 itu tetap dikalkulasikan begitu ya, Mas ya? Resikonya dan juga keuntungannya begitu ya, Mas ya? Dan saya ingin ke Pak Fuad lagi, Pak, menanggapi sebagai lembaga pengawasan terhadap UKM dan juga UKIM. Nah, ini sebenarnya solusi apa yang ditawarkan oleh LPKA dan juga tindakan konkret LPKA untuk mengawasi dan juga mencegah tindakan ini terjadi di kampus Unisula? Pertama memang dari proposalnya, apakah proposalan tersebut memasukkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai Islam di dalam proposalnya. Kemudian saya minta teman-teman untuk sebelum mereka melakukan acara untuk minta izin kepada orang tua. Surat izin itu dibutuhkan. Bahkan kita sampai sempat Zoom juga sama teman-teman, sama orang tua dari teman-teman yang mau berangkat. Waktu itu adalah Arga Jaladri. Terus kemudian kegiatan di luar tersebut kita pastikan bahwa misalkan ini menginap. Saya tanya kepada panitianya dan juga nanti sama pembinanya yang rencananya tahun 2022 akan diterapkan juga. Nanti insya Allah di pengawasan itu bagaimana, sehingga diharapkan nggak cuma kematian saja, tapi lebih ke hal-hal yang sekiranya negatif kita juga tidak inginkan. Baik, jadi ini tetap terus dikaji ya, Pak ya, tentang konsep pengawasan ini yang akan diterapkan di tahun 2022. Betul. Baik, kami tunggu Pak Fuad untuk pengkajian ini, sehingga alhasil nanti tahun 2022 semua kegiatan mahasiswa ini
intinya bisa untuk memunculkan hal-hal yang baik begitu ya Pak ya, baik ke anggota maupun nanti di kampus itu sendiri. Dan yang terakhir mungkin saya ingin bertanya mengenai tanggapan Mas Faruk sendiri terhadap masyarakat yang sangat membanjiri kolom komentar dan juga sempat menjadi trending topik, dan apa pesan Mas Faruk kepada masyarakat baik secara luas maupun mahasiswa ataupun mahasiswa yang ingin tertarik untuk bergabung di Menwa? Untuk pesan saya terhadap masyarakat, teman-teman mahasiswa ataupun rekan-rekan resimen mahasiswa yang lain, tolong kalau menyimpulkan sesuatu baca yang sangat jelas, pastikan sumbernya benar atau enggak. Tambahan juga untuk rekan-rekan resimen mahasiswa yang lain, cobalah ciptakan citra yang positif untuk Menwa supaya Menwa lebih bersinar dan bisa diterima lagi di sisi masyarakat seperti itu. Terima kasih Mas Faruk. Dan yang terakhir Pak, sama pertanyaan saya, solusi apa dan juga tanggapan, bukan solusi ya, tadi solusi sudah, tanggapan apa dan juga pesan terhadap mahasiswa maupun masyarakat luas mengenai kasus berita ini, sehingga akhirnya mahasiswa ini takut untuk bergabung di UKM begitu Pak? Itu bahwasanya jangan sampai melihat berita itu cuman sekedar judulnya aja, tapi kalau bisa baca detail sampai lengkap, terus kemudian sumbernya juga harus kredibel, nggak terus kemudian asal-asalan gitu. Terus kemudian kepada teman-teman yang terutama di UKM juga, sebisa mungkin bimbing kepada adik-adik yang mau mendaftar, bimbing kepada adik-adik yang ingin ikut itu untuk bisa menjadi mahasiswa yang baik, lebih baik dari sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Fuad, terima kasih Mas Faruk sudah hadir di talk show Orasi pada hari ini, dan semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat ya Mas ya. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, ingat selalu bahwa di kampus ini kita bisa mengenyam berbagai pendidikan, namun hal-hal di luar pendidikan formal seperti kepemimpinan dan juga kedisiplinan, hal-hal baik di TNI dan juga Polri mungkin bisa didapatkan di Menwa, ataupun hal-hal yang lain yang bisa mengimprove diri kita atau mungkin bisa meningkatkan skill kita, itu bisa kita dapatkan di luar kampus. Bisa kita ikuti UKM ataupun hal-hal yang menarik yang bisa kita ikuti seperti berbagai komunitas. Dan yang terakhir, kampus bukanlah tempat perpeloncoan, bahwa kampus juga bukan tempat hal yang negatif. Kampus merupakan tempat belajar yang dimana kenyamanan yang diutamakan. Jadi tetap untuk terus mengembangkan diri, jangan takut untuk bergabung di organisasi, karena di Unisula kami terus menampung teman-teman sekalian dan juga kami memberikan suatu wadah yang memang tempat mahasiswa untuk berkarya dan berekspresi. Demikian talk show Orasi pada hari ini. Nantikan Orasi pada hari-hari berikutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kerjaan datang bertubi-tubi, lagi dan lagi. Saatnya Kopi Lucky Day. Kopi khas Thailand, kopinya enak dan nendang. Siap hajar kerjaan sampai kelar. Kopi Lucky Day, enak dan nendang. Setelah beberapa bulan di rumah aja, kita kembali beraktivitas lagi. Kembali bekerja lagi. Kembali nongkrong bareng teman-teman lagi. Di new normal ini, jaga jarak, jaga kebersihan, jaga kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya dari Nestle. Pernah nggak sih kepikiran dunia tanpa terigu? Bikin roti selai nggak kejadian. Bikin martabak nggak pernah ada. Bikin tradisi berantakan. Sampai bikin ulang tahun jadi nggak rame. Untungnya hal itu gak kejadian. Selalu ada Bogasari yang bakingin bikin kita selama 50 tahun dan seterusnya. Bogasari, bikin semua bisa.